Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Bisnis Internasional dengan topik Strategi Bisnis Internasional. Namun, sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Latar belakang, para pakar berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di suatu negara dapat dilakukan melalui bisnis internasional atau perdagangan internasional melalui ekspor-impor. Dengan strategi tertentu, melakukan bisnis internasional memungkinkan suatu negara untuk memperluas pasar mereka serta mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak diproduksi di dalam negeri. Sedangkan hasil dari bisnis internasional, pasar menjadi jauh lebih kompetitif. Hal tersebut akhirnya menciptakan harga yang lebih bersaing serta produk yang lebih murah untuk konsumen. Bisnis internasional merupakan transaksi ekonomi yang dilakukan antar negara. Di antara barang-barang yang biasa diperdagangkan yaitu barang-barang konsumsi dan barang-barang modal seperti mesin serta bahan baku dan makanan. Transaksi lain yang melibatkan jasa seperti jasa perjalanan dan pembayaran. Transaksi perdagangan internasional difasilitasi oleh pembayaran keuangan internasional. Untuk melaksanakan perdagangan internasional agar memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu strategi. Misalnya, seperti negara Indonesia terkenal dengan komoditas hasil produk kerajinan yang berlatar belakang etnis, agama atau budaya, dengan aneka ragam desain yang termasuk dalamnya kelompok UMKM, usaha mikro kecil menengah, merupakan komoditas yang memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar internasional. Produk-produk UMKM banyak diminati baik di pasar Uni Eropa maupun di lingkungan pasar Asia. Memilih dan menentukan produk UMKM yang memiliki daya saing yang tinggi merupakan salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Oleh sebab itu, saudara-saudara, campur tangan pemerintah dalam menciptakan regulasi di bidang bisnis internasional sangat dibutuhkan oleh para pengusaha agar pelaksanaan bisnis internasional dapat berjalan lancar. Di samping itu, para pelaku usaha harus memiliki kemampuan kreativitas dan perilaku inovasi untuk selalu memproduksi barang yang sesuai dengan keinginan pasar internasional. Yang kedua, kita bahas tentang bisnis internasional. Jauh sebelum era globalisasi seperti saat ini, kegiatan bisnis tidak lagi hanya dilakukan di dalam lingkup daerah tertentu, tetapi sudah lintas daerah bahkan lintas negara. Kondisi tersebut bisa terjadi karena adanya kebutuhan dan keterbatasan yang dialami oleh suatu negara sehingga perlu menjalin hubungan bisnis dengan negara lain. Dan setiap negara di dunia ini memahami apa manfaat dari bisnis internasional dalam bentuk perdagangan antar negara. Semua sependapat bahwa bisnis internasional memberikan dampak positif bagi setiap negara yang bekerja sama dengan negara lain untuk melakukan ekspor-impor. Tidak hanya untuk ekspor-impor pemerintahan, namun juga bagi warga negara yang merupakan pelaku usaha. Dengan adanya bisnis internasional, maka apa yang terjadi? Yang pertama, negara akan memiliki sumber devisa. Semakin berkembang bisnis internasional, praktis akan menambah sumber devisa bagi negara. Devisa merupakan sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari hasil perdagangan internasional antar negara. Tidak semua mata uang negara lain dinyatakan devisa, tetapi hanya jika mata uang tersebut dijadikan sebagai alat tukar barang atau jasa antar negara. Oleh sebab itu, para pelaku usaha bisnis internasional harus memiliki strategi dalam menentukan mata uang atas transaksi jual beli barang dan jasa. Artinya, saudara-saudara sekalian, para pelaku usaha hanya menerima pembayaran dengan mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi lintas negara, seperti US dollar,
ya, euro, yen, Jepang, ya. B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bisnis internasional akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk dan jasa untuk negara lain akan semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan perekonomian negara juga. Contohnya, berkembangnya industri kerajinan perak, tenun ulos, hasil-hasil laut dengan aneka ikan seperti ikan tuna, hasil hutan, kayu, rotan, hasil perkebunan, kopi, karet, kopra, rempah-rempah, dan komoditas lainnya. Yang ketiga, C. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui bisnis internasional akan menciptakan aktivitas ekonomi lintas negara yang efektif. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa kemakmuran di suatu negara juga meningkat. Melalui bisnis internasional ini akan meningkatkan kemakmuran bagi setiap pelaku usaha di suatu negara. Para pelaku usaha akan makmur atas perolehan laba usaha dengan cara menjual barang dan jasanya ke berbagai negara dengan meskipun memang ada kendala hambatan tarif maupun non-tarif. Sedangkan untuk konsumen akan makmur karena mampu mendapatkan barang yang dibutuhkan yang tidak diproduksi di dalam negaranya sendiri. Dengan adanya bisnis internasional praktis, kegiatan ekspor-impor senantiasa akan berjalan lancar. Yang keempat, terjadinya kemitraan akan mempererat hubungan antar negara, akan menciptakan hubungan antara negara semakin terjalin dengan efektif, saling menguntungkan. Hal ini dapat menambah relasi dari satu negara dengan negara lain. Terjalinnya kemitraan yang baik ini tidak hanya sektor perdagangan yang diuntungkan, tetapi ini akan berdampak positif terhadap sektor lain juga untuk menumbuhkan perekonomian negara. Kemitraan ini akan menimbulkan kerjasama antar negara di bidang politik, budaya, militer, pendidikan, maupun teknologi. Negara tentunya akan bertukar nilai, ilmu, dan barang untuk mendorong negara tumbuh lebih berkembang. Yang kelima, mendorong minat para investor asing dari luar negeri untuk menambah modal usaha agar industri dapat tumbuh lebih berkembang lagi. Dengan adanya tambahan modal dari para investor asing, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan semakin meningkat. Lapangan pekerjaan semakin terbuka luas dan akan memberikan dampak pada berkurangnya pengangguran. Yang keenam, terciptanya peningkatan kualitas produk maupun jasa karena didorong oleh banyaknya persaingan dalam dunia perekonomian, khususnya bisnis internasional. Para pelaku usaha berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan inovasi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Dengan kualitas produk yang baik, maka jumlah ekspor barang dan jasa akan semakin meningkat karena produk dan jasa diserap di pasar internasional. Yang berikut, terciptanya transfer teknologi, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Negara yang telah membuat teknologi baru seperti mesin untuk industri ataupun teknologi pribadi seperti gawai akan diekspor ke negara yang butuh teknologi baru tersebut. Dengan demikian, semua negara akan merasakan berkembangnya teknologi terbaru dari aktivitas bisnis internasional ini. Negara berkembang dapat mengimpor teknologi dari negara maju agar negaranya juga semakin bertumbuh dengan adanya teknologi canggih yang digunakan untuk proses produksi. Yang berikut, terciptanya stabilitas harga barang. Bisnis internasional dapat mengendalikan harga barang ataupun jasa di pasar domestik. Dengan adanya bisnis internasional, tidak akan terjadi kelangkaan barang karena dapat diatasi dengan impor untuk menambah stok barang di pasar domestik. Sebaliknya, saudara-saudara, jika suatu negara memiliki barang yang lebih agar harga tidak turun, bisa dilakukan kegiatan ekspor untuk mengurangi barang di pasar domestik. Dengan hal ini, harga akan tetap stabil dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Yang berikut,
Memajukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Bisnis internasional akan terus melibatkan lembaga keuangan untuk mempermudah transaksi bagi para pelaku usaha, baik pihak importir maupun eksportir. Semakin sering bisnis internasional ini berjalan, semakin maju juga lembaga keuangan dalam suatu negara. Hal ini jelas meningkatkan aktivitas dan mempermudah proses transaksi bagi pihak importir dan eksportir lintas negara. Yang terakhir, negara memiliki kesempatan untuk mengimpor produk dari negara lain bila dalam negeri belum bisa membuat produk yang dibutuhkannya. Setiap negara akan selalu membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya, karena tidak semua negara memiliki produk atau teknologi yang sama dengan negara lain dalam menciptakan barang atau jasa. Dengan adanya bisnis internasional, berbagai negara yang melakukan transaksi dengan negara yang bersangkutan akan memiliki produk yang sama. Bisnis internasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara sehingga terciptanya banyak lapangan kerja dan angka pengangguran semakin berkurang. Pokok bahasan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat strategi. Kita masuk pokok bahasanya. Strategi bisnis internasional. Kesalahan dalam menentukan strategi bisnis internasional akan berakibat gagalnya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Strategi bisnis adalah upaya suatu perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya adalah untuk dapat memenuhi dan mencapai visi, misi, serta target bisnis perusahaan lintas negara. Di samping itu, perusahaan mampu menentukan arah tujuan dengan mengidentifikasi masalah dari segi lingkup pasar sasaran, jumlah dan kekuatan para kompetitor, segmentasi pasar sasaran, dan kemampuan daya beli para pelanggan. Strategi ini membantu berbagai departemen bekerja sama mendukung perusahaan secara menyeluruh dalam operasional bisnis internasional. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, strategi bisnis membantu perusahaan untuk mengantisipasi timbulnya masalah dan menyiasati tren bisnis yang terus berubah, sehingga rintangan yang menghadang maupun goals yang ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan target sasaran perusahaan. Secara rinci, strategi bisnis internasional merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnisnya secara global ya, di berbagai negara di dunia. Cara menjalankan rencana strategi bisnis internasional adalah dengan memahami bagaimana bisnis dapat berjalan di setiap tempat yang ada di seluruh dunia. Keberhasilan pengusaha dalam merumuskan suatu strategi bisnis internasional adalah ditunjukkan oleh pencapaian dan kehandalannya dalam mempertahankan posisi persaingan yang unik dan berharga baik di dalam negeri maupun secara global. Sebuah posisi yang diistilahkan sebagai keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Dalam melaksanakan bisnis internasional, para pelaku usaha dituntut harus bisa merumuskan strategi yang akan diaplikasikan untuk setiap negara yang berbeda. Demikian juga dengan kebijakan yang harus diambil dalam memilih komoditas yang memiliki daya saing yang kuat untuk diperdagangkan. Termasuk juga dengan regulasi yang ada di negara yang akan dituju. Harus dipahami untuk menghindarkan kerugian akibat kesalahan dalam merumuskan strategi yang efektif dalam berinvestasi. Yang pertama, kita simak. Pastikan kualitas komoditas yang akan diperdagangkan. Sebelum memutuskan untuk memasarkan produk secara internasional ke negara lain, maka terlebih dahulu perusahaan harus memastikan dengan tepat bahwa produk atau jasa yang akan ditawarkan ke pasar internasional merupakan komoditas yang memiliki standar mutu yang terbaik. Yang kedua, perumusan dan penetapan jenis promosi dan iklan melalui media sosial. Sebelum pemasaran produk atau jasa diawali dengan melaksanakan promosi dan iklan via media sosial. Memasarkan produk ke berbagai media online bisa dijadikan sebagai salah satu strategi pemasaran yang sangat tepat.
Ya, perusahaan bisa menggunakan berbagai fitur yang ada di dalam Google Ads ataupun Facebook Ads untuk bisa mengiklankan produk hasil perusahaan serta menargetkan siapa saja yang akan melihat iklan perusahaan secara lebih detail. Perusahaan dapat memilih kota dan negara tujuan, penerima iklan serta profesi dan juga perilaku dari setiap orang yang nantinya bisa diatur di dalam iklan yang akan dipasang. C. Menetapkan waktu riset bisnis. Strategi pemasaran internasional adalah melakukan riset bisnis. Riset bisnis memiliki peranan yang sangat penting saat perusahaan memiliki rencana untuk masuk ke dalam pasar internasional. Perusahaan harus memahami siapa saja yang menjadi target pasar, sehingga perusahaan dapat memahami berbagai kemungkinan dan juga langkah apa saja yang harus ditempuh untuk bisnis di masa depan. Agar bisa memastikan lebih jauh lagi, perusahaan bisa mempelajari berbagai kelayakan bisnis yang ada di negara sasaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa lebih memahami peluang bisnis di masa depan pada negara tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan riset bisnis melalui internet dalam mempelajari pola dan juga kondisi bisnis lokal yang terdapat di dalam negara tersebut dan juga berbagai negara lainnya yang menjadi sasaran perusahaan. Yang keempat, survei pasar adalah proses untuk mendapatkan data tentang pasar sasaran. Cara ini bisa dilakukan dengan cara survei pasar untuk memperoleh berbagai data terkait kondisi pasar, produk sejenis yang ada di pasaran, kualitas barang, harga kompetitor, dan berbagai hal lainnya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka perusahaan bisa mempersiapkan produk saat ini secara lebih matang untuk bisa masuk ke dalam pasar internasional dan juga bersaing dengan berbagai kompetitor yang berbeda di pasar internasional. Yang kelima, saudara-saudara, media digital. Pemanfaatan media digital perlu dipertimbangkan sebelum memasarkan produk secara internasional di tengah-tengah perkembangan dunia teknologi yang cepat ini, yang cepat seperti saat ini. Selain mengikuti pameran tentu untuk memperkenalkan produk, media digital juga bisa membantu proses strategi pemasaran internasional seperti penggunaan website. Dengan website yang dibuat secara khusus untuk bisnis, maka akan membantu para calon pelanggan untuk bisa memperoleh informasi lengkap terkait profil perusahaan, jenis bisnis, dan juga berbagai produk ataupun jasa yang ingin ditawarkan. Untuk itu, pastikanlah perusahaan menggunakan website dengan berbagai fitur yang lengkap, ya, tanya adanya coding, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir lagi karena harus mengeluarkan dana yang lebih banyak dalam merekrut developer baru untuk mengembangkan website perusahaan. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, media digital lainnya yang perlu dimanfaatkan adalah platform atau POS, Point of Sales, atau aplikasi kasir digital. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, penerapan strategi bisnis internasional. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa strategi bisnis sangat penting untuk dirancang dan diimplementasikan demi mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Strategi bisnis dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mencakup, yang pertama, fungsi perencanaan. Membantu pebisnis dan semua sumber daya manusia yang ada untuk merencanakan bagaimana perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan. Strategi bisnis berfungsi untuk menentukan apa yang menjadi kekuatan dan apa kelemahannya. Poin-poin tersebut kemudian menjadi acuan untuk menangani suatu masalah dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk kekuatan perusahaan perlu dipertahankan dan senantiasa untuk di-upgrade sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, efisiensi.
Rencana bisnis juga memiliki fungsi efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini kan sumber daya manusia dan sumber daya seperti finance-nya ya. Pokoknya sumber-sumber yang digunakan di dalam organisasi tersebut. Itu yang dimaksud. Yang keempat, pengawasan atau fungsi kontrol. Memberi ruang bagi pimpinan atau pemilik usaha untuk melakukan kontrol atas proses atau aktivitas organisasi, sehingga aktivitas tersebut memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Penerapan strategi bisnis juga membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif guna mencapai sasaran perusahaan, yaitu dengan menciptakan produk dan jasa yang memiliki daya saing yang tinggi di pasar sasaran. Saudara-saudara sekalian, pokok bahasan yang kelima, jenis strategi bisnis. Berikut beberapa jenis strategi bisnis yang dapat diterapkan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Penting untuk memahami model bisnis, sumber daya yang tersedia, hingga goals yang ingin dicapai sebelum menerapkannya. Yang pertama, cross-selling. Pada umumnya setiap organisasi fokus menjual lebih banyak produk ke pelanggan yang sama. Ini dinamakan dengan cross-selling. Cara seperti ini paling efektif diterapkan pada perusahaan pemasok peralatan kantor dan bank, serta retailer online. Dengan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan pada tiap pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan ukuran belanja rata-rata konsumen. Peningkatan sekecil apapun asal berkelanjutan tentunya akan mempengaruhi profitabilitas. Saudara-saudara, yang kedua, produk atau layanan inovatif. Menciptakan produk-produk mutakhir sebagai penegasan karakteristik dan ciri khas. Perkembangan teknologi menjadi sangat bermanfaat bagi tiap perusahaan untuk menciptakan produk sekaligus solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat, sehingga hal ini dapat menjadi peluang. Yang ketiga, pengembangan produk baru. New product development. Tidak hanya fokus pada produk utama saja. Untuk membidik pasar yang lebih luas, penting untuk mempertimbangkan pengembangan produk baru yang tentunya tetap menjawab kebutuhan konsumen. Artinya tetap menciptakan suatu komoditas yang memang akan diterima di pasar sasaran. Yang keempat, meningkatkan layanan prima. Dengan meningkatkan pelayanan prima bagi pelanggan, mulai membangun reputasi baik dan kuat dalam hal melayani pelanggan dengan cara memberikan dukungan online atau pusat panggilan yang lebih efektif, menyediakan kolom pengaduan, memberikan solusi dengan cepat dan tepat melalui customer service. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, mengakuisisi perusahaan baru. Akuisisi merupakan salah satu strategi bisnis yang dapat dilakukan. Berkolaborasi yang memiliki pasar potensial tentunya akan memperluas pasar. Perusahaan juga sudah otomatis memiliki pelanggan tetap dari jenis produk perusahaan yang diakuisisi tersebut. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum akuisisi, perusahaan harus melakukan analisis mendalam terkait perusahaan mana dan berapa besar risiko yang akan dihadapi. Saudara-saudara sekalian, tipe-tipe bisnis internasional. Pada umumnya bisnis internasional dapat dibedakan menjadi 4 tipe pada umumnya. Yang pertama, perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara di dunia ini. Kegiatan bisnis identik dengan aktivitas ekspor impor, dan objek barang yang sering digunakan adalah barang yang wujudnya terlihat dan komoditas. B. Perdagangan jasa. Perdagangan jasa merupakan kegiatan bisnis internasional yang objektif barangnya tidak terlihat atau tangible goods. Objek bisa berupa insurans, jasa perbankan, jasa perhotelan, dan jasa konsultasi. C. Investasi keuangan di luar negeri. Kegiatan bisnis internasional berupa investasi keuangan di negara lain. Biasanya negara investor memberikannya dalam bentuk modal atau hutang kepada negara lain yang membutuhkannya. Yang keempat, investasi asing langsung. Investasi asing langsung adalah kegiatan bisnis internasional di mana suatu negara atau pihak asing
melakukan penanaman modal secara langsung untuk proyek di suatu negara dengan tingkat pengawasan yang bervariasi. Tingkat pengawasannya mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, mengembangkan strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional merupakan salah satu terobosan dalam mengembangkan bisnis internasional. Tadi sudah saya sampaikan di atas. Oleh sebab itu, strategi bisnis perlu disesuaikan dengan perkembangan pasar global yang sering berubah-ubah. Demikian juga perubahan selera konsumen yang sering berubah pula harus segera direspon sebelum pasar jenuh. Tim strategi bisnis dalam suatu perusahaan senantiasa harus selalu memperbaharui strateginya sesuai dengan tuntutan pasar global. Dengan demikian, produk atau jasa yang dipasarkan akan tetap diterima oleh para konsumen. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi bisnis internasional sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara, tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan perlu menetapkan tujuan dari kepatuhan bisnis mereka terkait dengan ekspansi ke pasar internasional. Tanpa adanya tujuan bisnis yang jelas dan realistis, perusahaan akan rentan mengalami kerugian dari kebijakan ekspansi pasar internasional mereka. Tujuan bisnis perlu ditetapkan secara spesifik supaya langkah-langkah yang akan diambil bisa sejalan dengannya. Beberapa informasi spesifik yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, total penjualan. Dua, target, cakupan market share. Yang ketiga, tingkat probabilitas yang diinginkan. Artinya profitabilitas, tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang tentunya profitabilitas untung atau laba yang dimaksud di sini adalah laba yang wajar, ya. Yang keempat, tingkat pertumbuhan dan retensi pembeli. Dan yang kelima, efisiensi penggunaan bahan biaya-biaya. Yang kedua, lakukan riset. Ya, tanpa riset maka kita tidak akan memperoleh data. Nah, untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis internasional diperlukan data melalui riset bisnis. Hal ini berperan sangat penting sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Perusahaan harus mampu menemukan bukti berupa data mengenai adanya peluang pasar yang menguntungkan di negara lain beserta tingkat persaingannya. Hal ini dilakukan supaya perusahaan bisa mengukur kelayakan dan keuntungan bisnis di masa depan apabila melakukan ekspansi di negara tersebut. Riset bisnis juga membantu perusahaan untuk bisa memahami target konsumen yang ada di tiap negara. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami strategi yang tepat untuk diterapkan di perusahaan di negara yang menjadi target untuk dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kembangkan tim untuk ekspansi global. Dalam setiap organisasi, kesuksesan perusahaan dalam melakukan ekspansi global pasti berkat adanya tim yang berkompeten yang melakukan yang mendukung kinerja bisnis tersebut. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perusahaan gagal melakukan ekspansi bisnis ke negara lain karena tidak adanya tim beserta pimpinan yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi ini bisa terkait dengan kemampuan manajerial ataupun pemahaman mereka terkait kondisi lokal yang ada di suatu negara. Kondisi demikian tentu akan membuat perusahaan kesulitan untuk beradaptasi dan berkembang di pasar internasional. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, kembangkan mitra bisnis. Tadi udah disinggung juga sebelumnya. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa salah satu cara agar perusahaan bisa mudah melakukan ekspansi di pasar internasional adalah bekerja sama dengan mitra bisnis yang ada di masing-masing negara. Mitra bisnis harus memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi pasar di setiap negara tersebut. Mereka juga paham langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan supaya bisnis bisa berkembang dengan pesat. Penyediaan sumber daya manusia dan kebutuhan operasional lainnya juga akan jauh lebih mudah berkat bantuan dari mitra bisnis ini. Oleh sebab itu, tim inti dari perusahaan bisa berfokus pada strategi bisnis secara global. Itu saudara-saudara. Mari kita lihat kesimpulan. Yang pertama,
Bisnis internasional merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun internasional. Dengan adanya bisnis internasional, maka setiap negara akan memperoleh tambahan devisa. Yang kedua, untuk keberhasilan bisnis internasional, maka perlu dirumuskan strategi dan diimplementasikan tepat waktu dan tepat sasaran. Karena strategi bisnis internasional merupakan salah satu terobosan dalam mengembangkan bisnis internasional. Oleh sebab itu, strategi bisnis perlu disesuaikan dengan perkembangan pasar global yang sering berubah-ubah. Demikian juga perubahan selera konsumen yang sering berubah harus segera direspon sebelum pasar jenuh. Yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan implementasi suatu strategi bisnis internasional, perlu dibentuk tim yang memiliki kompetensi dalam hal seluk-beluk dan strategi bisnis internasional. Yang terakhir, saudara-saudara, tim strategi bisnis dalam suatu perusahaan senantiasa harus selalu memperbaharui strateginya sesuai dengan tuntutan pasar global. Dengan demikian, produk atau jasa yang dipasarkan akan tetap diterima oleh para konsumen di pasar internasional. Saudara-saudara sekalian, demikian saudara-saudara sekalian tentang strategi bisnis internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Namun, bila mana ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya pada channel Dr. Sonang Sitohang untuk dapatnya menjelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya.